Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dipertemukan Allah SWT meskipun di ruang online dalam keadaan insyaallah semoga panjenengan semuanya sehat walafiat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, di dalam mukadimah kitab Nidhamul Iqtisadi karangan Al-Imam Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani rahimakumullah, beliau mengawali di dalam mukadimah kitabnya tersebut dengan satu surah Al-Qur'anul Karim, yaitu surah Al-Qasas ayat 77. Di sana Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wattaghi fima atakallahu daral akhirah, wala tangsa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kalian, yaitu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kemudian kalian melupakan kenikmatan duniawi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, ayat surat Al-Qasas ini sungguh sebuah ayat yang luar biasa. Beliau, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah, telah memilih ayat ini dengan sangat tepat sekali untuk mengawali kitabnya tersebut, yaitu kitab Nidhamul Iqtisadi, yaitu tentang sistem ekonomi Islam yang tujuannya adalah hendak ingin menyampaikan, jadi maksud ayat itu dikutip oleh beliau itu adalah hendak menyampaikan bahwa apa yang kemudian Allah berikan kepada kita, apa yang kemudian Allah karuniakan kepada kita, mestinya itu kita gunakan, kita optimalkan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Jadi maksud ayat ini adalah, ayat ini sekali lagi ingin menegaskan kepada kita semuanya, kaum muslimin, bahwa semua yang Allah karuniakan kepada kita, semua yang Allah kemudian berikan kepada kita, apapun itu, baik yang diberikan oleh Allah kepada kita masing-masing individu, maupun yang diberikan Allah kepada kita sebagai sebuah umat, sebagai sebuah bangsa, maupun sebagai sebuah negara, mestinya itu kita kelola semuanya, mestinya itu semua kita optimalkan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Karena akhiratlah sesungguhnya tempat tujuan kita yang hakiki, tempat tujuan kita yang sejati. Akhirat itulah kampung abadi kita, dan dunia itu adalah tempat sementara. Mungkin Allah karuniakan kepada kita apabila kita sebagai seorang individu, sebagai seorang pribadi, Allah karuniakan bisa berupa kesehatan fisik, kesehatan akal, bisa berupa harta, kekayaan, bisa berupa jabatan, ataupun kemudian yang lainnya. Bisa anak-anak yang menyenangkan, istri yang solehah, ya, dan sebagainya. Dan mestinya semua itu kita kelola, kita optimalkan untuk meraih akhirat. Dan apabila kemudian karunia yang Allah berikan itu kepada sebuah bangsa, Allah karuniakan itu kepada sebuah negara, sebagai umat misalnya, diberikan kepada umat, maka itu bisa berupa sumber daya alam yang melimpah, bisa berupa kemudian sumber daya manusia juga yang berlimpah, maka itu semua juga mestinya itu kita optimalkan, kita kelola untuk meraih akhirat, untuk meraih kebahagiaan akhirat, untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah sesungguhnya makna zuhud yang sebenarnya. Inilah sesungguhnya makna zuhud yang mestinya kaum muslimin itu pahami, mestinya kaum muslimin ketahui. Jadi makna zuhud itu bukanlah kemudian kita ini bermalas-malasan, atau kemudian kita ini anti dengan kehidupan dunia, atau zuhud ini kemudian kita meninggalkan dunia sama sekali, ya, karena fokus tujuannya adalah untuk meraih akhirat. Bukan. Atau bukan zuhud itu dimaknai sebagai kita menyengsarakan diri, bukan. Tapi zuhud itu adalah maknanya kita mampu untuk menggenggam dunia, tetapi dunia itu kita optimalkan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Dunia itu kita genggam, tapi kemudian
itu sebagai modal untuk kita menebarkan kerahmatan lil alamin, modal untuk kita menebarkan keadilan, modal bagi kita untuk menebarkan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, maka adakah sosok yang menjadi potret terbaik dari individu yang zuhud itu? Potret dari individu yang zuhud yang terbaik tentu adalah mereka generasi para sahabat, khususnya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah sosok potret terbaik zuhud yang mesti harus kita contoh sebagai the role model zuhud, ya, yang harus kemudian kita contoh pada saat-saat sekarang ini. Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang sahabat yang kita kenal adalah seorang sahabat yang sangat mencintai baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat yang kemudian sangat menginginkan ada kehidupan akhirat. Dan oleh karena itu maka beliau itu ketika dunia itu di dalam genggamannya, maka dunia itu beliau gunakan untuk memperoleh, dioptimalkan untuk bagaimana bisa memperoleh kebahagiaan akhirat. Beliau kita kenal adalah sosok Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang memiliki harta yang luar biasa banyaknya. Jadi beliau itu diberikan berupa karunia itu akal pikiran yang cerdas, akal pikiran yang kemudian sehat, tubuh yang sehat, tubuh yang tahan penderitaan. Ya, beliau juga diberikan kemudian Allah itu anak laki-laki yaitu Abdullah dan juga putrinya yaitu Asma, itu yang menyenangkan mata. Putra-putri yang soleh dan solehah. Kemudian beliau juga punya income, pendapatan pasif maupun aktif. Beliau juga memiliki uang tunai dari hasil perdagangan yang banyak. Beliau juga punya kemudian pembantu yang taat, ya, kepada Allah. Maka perhatikan, apa yang beliau miliki itu semuanya, apa yang kemudian beliau punyai itu semuanya, yang mungkin itu menjadi cita-cita untuk umat manusia zaman sekarang, zaman now. Maka itu semua beliau gunakan untuk bagaimana meraih kebahagiaan akhirat. Itu semua beliau gunakan untuk mengejar akhirat. Itu semua beliau gunakan untuk menolong agama Allah. Itu semua beliau gunakan, baik itu hartanya, anak-anaknya, pembantunya, dan semuanya yang beliau miliki itu beliau gunakan untuk menolong agama Allah. Maka ketika dalam kondisi yang sulit, yaitu ketika peristiwa hijrahnya kaum muslimin, hijrahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, beliau Abu Bakar As-Siddiq itu menyerahkan semua hartanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Menyerahkan hartanya yang tunai-tunai itu diserahkan semuanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan sampai kemudian baginda Rasulullah itu sampai heran, kemudian bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu kalau hartanya ini sudah engkau berikan semuanya? Maka kemudian Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan kepada keluargaku yaitu Allah dan Rasulnya. Dan juga Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah, beliau mengerahkan semuanya itu. Apa yang beliau miliki untuk menolong agama Allah. Genggaman dunia yang ada dalam genggamannya itu semua beliau gunakan untuk bagaimana menolong dakwah ini, menolong perjuangan Islam. Ketika peristiwa hijrah itu terjadi, beliau menemani baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau membiayai proses hijrah itu dengan hartanya beliau. Beliau memanfaatkan atau beliau memberdayakan pembantunya, tour guide-nya itu, untuk kemudian mencari rute, mencari jalan yang aman dari kejaran orang-orang Quraisy ketika beliau berhijrah bersama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian beliau juga di tengah perjalanan itu, beliau jalannya itu kadang di depan, kadang di belakang. Beliau berpindah-pindah. Kesehatan yang beliau miliki, kecerdasan yang beliau gunakan, itu semuanya diorientasikan untuk menyelamatkan Nabi. Bagaimana untuk menjaga Nabi Muhammad SAW. Beliau mampu untuk menyerahkan nyawanya. Beliau bersedia untuk menyerahkan nyawanya demi untuk menjaga baginda Muhammad SAW. Dan ketika beliau kemudian bersembunyi di Gua Sur, ketika peristiwa hijrah itu, maka kemudian beliau membagi tugas kepada keluarganya. Putranya yaitu Abdullah bin Abu Bakar bertugas untuk membaur dengan kaum Quraisy, untuk mencari informasi tentang
pergerakan-pergerakan mereka, tentang manuver-manuver mereka, apa yang akan dilakukan oleh mereka orang kafir Quraisy ya terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kepada Amir bin Fuhairah, yaitu pembantunya, untuk menggembalakan kambing, untuk kemudian diperah susunya, dan susunya itu kemudian nanti dikirimkan, diantar ke tempat persembunyian baginda Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Allahu Akbar, ini luar biasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di suasana yang juga genting ini, di suasana yang mestinya banyak manusia itu, banyak orang itu menyelamatkan untuk dirinya masing-masing, tapi beliau masih terus mencurahkan pikirannya, mencurahkan semuanya untuk bagaimana menyelamatkan pilar dakwah pertama, menyelamatkan manusia agung, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi beliau gunakan itu semuanya, hartanya itu, kekayaannya itu, beliau gunakan anak-anaknya, beliau gunakan semuanya itu untuk berkhidmat kepada Islam, untuk berkhidmat kepada kaum muslimin, untuk berkhidmat kepada dakwah Islam, untuk perjuangan Islam. Itulah sungguhnya zuhud yang sebenarnya, yaitu ketika kemudian kita mampu menggenggam dunia, maka kemudian dunia itu tidak melenakan kita, tidak melalaikan kita, tapi dunia itu kemudian kita manfaatkan, kita gunakan untuk meraih kebahagiaan akhirat, untuk menolong agama Allah, untuk membela dakwah Islam. Dan itulah sekali lagi makna zuhud yang sebenarnya. Dan apabila kemudian kita mencari potret dari zuhud tapi dalam level negara, maka sungguhnya kita akan dapati bahwasanya potret terbaik dari negara yang zuhud itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah negara Daulah Islam atau yang kita kenal sebagai Al-Khilafah Islamiyah. Al-Khilafah Islamiyah sungguhnya adalah potret terbaik dari negara yang zuhud, yaitu ketika dahulu khilafah itu ada eksis, khilafah itu mampu kemudian menguasai hampir 2/3 dunia, dan banyak kemudian kekayaan itu masuk dalam negara khilafah atau daulah khilafah, dan semua kekayaan itu, potensi-potensinya, kekayaan alam itu, kemudian juga sumber daya manusianya, oleh khilafah digunakan untuk kemudian mendakwakan Islam ini ke seluruh dunia, mendakwakan Islam ini untuk menjadi rahmatan lil alamin. Jadi potret dari negara yang zuhud itu bukanlah negara yang kemudian miskin, negara yang kemudian tidak memiliki apa-apa, tapi sungguhnya potret dari negara yang zuhud itulah ketika negara itu mampu menggenggam dunia, mampu menjadikan kemudian kekayaan materi itu ada dalam tangannya, tetapi kekayaan materi itu gunakan untuk menolong agama Allah. Itu gunakan untuk kemudian menebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu maka inilah negara khilafah sungguhnya. Negara khilafah, negara yang zuhud, yang tidak rakus, tidak serakah kepada dunia, tetapi mampu bisa menguasai dunia. Tapi untuk kemudian dunia itu diorientasikan untuk meraih akhirat, untuk menghantarkan kaum muslimin menjadi umat yang terbaik, untuk kemudian bagaimana menjadi negara adidaya yang bisa memimpin dunia dan bisa kemudian untuk menebarkan keadilan, kerahmatan lil alamin untuk seluruh umat manusia. Dan khilafah inilah yang kemudian juga karena berpondasikan kepada nilai-nilai ukhrawi, nilai-nilai wahyu ilahi, maka khilafah inilah kemudian ada hadir, tujuannya memang bukan untuk menjajah, tapi adalah untuk memakmurkan dunia, untuk kemudian mendamaikan yang bertikai, untuk menjaga ketertiban dunia, untuk melindungi yang lemah, menolong yang kemudian tertindas, ya, dan juga menghargai bagi mereka yang memang memiliki jasa. Oleh karena itu maka inilah yang mestinya kemudian kita wujudkan pada zaman kita sekarang ini, yaitu sosok-sosok yang zuhud seperti Abu Bakar As-Siddiq, dan juga dari level negara atau level keumatan, maka kita mestinya juga berjuang untuk mewujudkan negara yang sebagaimana Al-Khilafah, yang mampu kemudian Al-Khilafah ini adanya, keberadaannya, eksistensinya memang untuk memakmurkan dunia, untuk mensejahterakan dunia, untuk menebarkan keadilan dan rahmatan lil alamin bagi seluruh alam semesta. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.